Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahu ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pemirsa UB TV yang berbahagia, pada hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan dayahnya kita bisa bermuajahah, bertemu dan bisa bersyukur atas segala karunia nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita memperbanyak memohon doa kepada Allah atas semua dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan judul kultum saya, Menggapai Doa Mustajabah. Doa ini sangat dianjurkan dan juga banyak keutamaan dalam berdoa. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah menyampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, akan masuk ke dalam neraka dengan hina dina. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah juga menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku ya Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Saudara-saudara sidang jamaah UB TV yang berbahagia, janji Allah itu pasti benar. Silakanlah disimak surat Al-Ghafir ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan sore. Saudara-saudara pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah, ada ayat-ayat yang lain tentang anjuran dan keutamaan berdoa ini. Ayat-ayat itu tertera dalam surat Al-Ghafir ayat 60, surat Al-A'raf ayat 55 dan 29, kemudian surat Al-Imran ayat 38, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, kemudian juga ayat yang ke-90. Begitu juga dengan surat Nuh ayat 28. Semua menganjurkan
dan menyampaikan masalah keutamaan berdoa ini. Begitu juga dengan hadis, ada keutamaan tentang doa ini. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu, kata Rasulullah, adalah intinya ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3371. Hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan, milla yas'alhu yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Miskat 2238. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, hendaklah salah seorang di antara kamu sekalian meminta kepada Tuhannya akan segala kebutuhannya, hingga meminta tali sandalnya yang putus, atau sampai meminta garam sekalipun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3604. Pemirsa Ubik TV yang saya cintai dan saya banggakan, kita melanjutkan menggapai doa mustajabah. Ada syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, syaratnya adalah makanan yang kita konsumsi harus dalam keadaan barang yang halal. Allah tidak akan menerima barang yang haram. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang berambut kusut, yang menempuh perjalanan yang jauh hingga ia kemudian mengadahkan, memohon kepada Allah untuk berdoa, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Ia berdoa ke langit, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah kalau barang yang dimakan dan diminum semuanya barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, syarat terkabulnya doa adalah tidak minta disegerakan dan tidak bosan, senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dan salah seorang di antara kalian akan dikabulkan doanya selama ia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya tergesa-gesa itu? Rasulullah menyampaikan, da'autu falam yustajab li. Ketika salah seorang dia mengatakan, aku sudah berdoa, tapi tidak pernah dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6340 dan Muslim nomor 2735. Kemudian yang ketiga, dengan hati yang merendah. Rasulullah Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55,
wala tufsidu fil ardi ba'da aslihaha wat'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima doanya, dan harapan akan dikabulkannya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-A'raf ayat 55. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah selalu optimis dalam berdoa dan yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Hendaklah seseorang di antara kalian membulatkan permintaannya, sebab Allah tidak ada yang memaksanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan salah satu dari Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki beberapa nama yang sangat baik, yaitu Asmaul Husna. Oleh karena itu, berdoalah kepadanya dengan menyebut namanya. Silahkanlah berdoa. Berdoa mau diangkat tangannya boleh, tidak diangkat juga boleh. Ya, kalau mau diangkat setara dengan bahu ini, atau kalau mau lebih tinggi lagi, silakan berdoa sebagaimana orang di Arafah yang biasa berdoa, ya Rob, ya Rob. Berdoa juga boleh dengan pakai tangan satu, ini biasa dilakukan oleh khatib. Silakanlah doa dengan doa yang dimulai dengan menyebut-nyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Aziz, Ya Latif, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, dengan takut kepada Allah dan bersungguh-sungguh ingin doanya dikabulkan Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wat'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini sebagaimana yang tertera dalam nomor 5 tadi. Yakin, penuh takut dengan Allah dan bersungguh-sungguh ingin dikabulkan doanya kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, yaitu doanya orang yang sedang bepergian, orang yang sedang bersafar. Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin mustajaba la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul matlumi. Kata Rasulullah, 3 doa orang yang pasti akan dikabulkan dan tidak diragukan pengabulannya. Yang pertama adalah doanya orang tua untuk anaknya, kemudian yang kedua doanya orang yang sedang bepergian atau musafir, dan yang ketiga doanya orang yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 596. Saudara-saudara sidang pemirsa UBTV yang saya muliakan, ada waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Yang pertama adalah di tengah malam. Allah berfirman, wa min laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud sebagai tambahan salat sunnah bagimu, maqaman mahmuda, agar kamu terangkat ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 16, Allah menyampaikan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap.
Saudara-saudara pemirsa UBI TV yang berbahagia, yang kedua yaitu di saat sahur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku pasti aku ampuni. Maka berdoalah kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Kemudian yang ketiga yaitu sesudah azan, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamati. Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta Imam Nasai. Kemudian waktu mustajabah yang lain, yang keempat adalah sesudah sholat wajib. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau Rasulullah bersabda, doa di tengah malam terakhir serta setelah sholat wajib. Hadis Tirmidzi nomor 3499. Kemudian yang kelima yaitu pada hari Jumat, Yaumal Jum'atu nata asrata sa'ah la yujatu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr. Pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya muslim Allah akan memberikan atau mengabulkannya. Carilah waktu itu di penghujung hari ba'da asar. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1048 dan Nasai nomor 1389 dan disahihkan oleh Albani. Kemudian yang keenam, pada hari Arafah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya bacaan yang aku baca dan dibaca para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3585, Ahmad juz 2 nomor 210. Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Kemudian yang ketujuh yaitu pada hari atau pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa maka ia pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dari Jabil Abdillah. Kemudian yang kedelapan yaitu pada saat khatib duduk, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan,
Aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, pada saat berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ke-10, selesai khatam Al-Quran yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholata faridatatin falahu da'watun mustajabah wa man khatamal Quran falahu da'watun mustajabatun. Barang siapa yang selesai melaksanakan sholat wajib, maka baginya doa yang mustajabah, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran, maksudnya selesai khatam Al-Quran terakhir, maka baginya juga doa yang mustajabah. Yang ke-11, yaitu saat hujan turun, Rasulullah menyampaikan, carilah doa yang mustajabah pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Pemirsa UB TV yang berbahagia, ada tempat-tempat yang mustajabah dalam berdoa. Yang pertama adalah di Multazam, kemudian yang kedua di Hijr Ismail, kemudian yang ketiga di Rukun Yamani, kemudian yang keempat di dalam Ka'bah, kemudian yang kelima antara Safa dan Marwah, dan yang keenam di Maqam Ibrahim, dan yang ketujuh di Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina itu sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah di Raudhah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kita semua. Mari majelis yang berbahagia ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.